Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nata Alifiani dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan interaksi secara efektif dengan anak. Sebelum ke pematerian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai materi, saya minta sama kalian untuk aktif di kelas karena saya akan memberikan reward di akhir kelas nanti. Nah, kita kan minggu kemarin ngebahas tentang komunikasi ya. Kalian ada yang masih ingat nggak tentang komunikasi, jenis-jenisnya apa aja? Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik itu dapat menunjukkan sikap mensyukuri karunia Tuhan, terus juga jujur, disiplin, dan dapat menjelaskan interaksi secara efektif dengan anak dan menentukan jenis interaksi secara efektif dengan anak. Nah, sebelum ke pematerian, Ibu minta kalian membuat 10 kelompok beranggotakan 5 orang. Setelah kalian membentuk kelompok, saya minta kalian mencari informasi tentang interaksi sosial atau interaksi secara efektif dengan anak ya. Nah, sebelum kalian mencari informasi bersama teman-teman kalian dengerin dulu apa yang saya akan sampaikan ke kalian ya. Oke, kita mulai. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu hidupnya pasti membutuhkan bantuan kan dari orang lain. Nah, adanya kebutuhan dan bantuan ini merupakan awal dari terbentuknya interaksi sosial dengan yang lain. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang interaksi sosial. Yang pertama, menurut Walgito. Menurut Walgito, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu dengan individu lainnya, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Nah, yang kedua itu dari Mariyati dan Suryawati. Nah, menurut mereka yang menyatakan bahwa interaksi adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respon antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok. Nah, menurut kalian ada nggak perbedaan dari keduanya? Nah, bener ya anak-anak, jadi perbedaan itu terletak pada macam-macam interaksinya. Selanjutnya, menurut Murdiat Moko dan Handayani, interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Yang terakhir, menurut Ciagian, interaksi sosial mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, saling menghargai, dan saling mendukung. Nah, yang selanjutnya, tujuan dari interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama, untuk menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua, untuk menjalin hubungan dalam bidang-bidang tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, memberikan dan merundingkan suatu masalah dalam rangka untuk mencari solusi. Dan yang kelima, meniru kebudayaan orang lain yang lebih maju. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, adanya hubungan. Yang kedua, adanya individu. Yang ketiga, adanya tujuan. Dan yang keempat, adanya hubungan dengan struktur dan kelompok. Nah, yang pertama, adanya hubungan, yaitu setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Yang kedua, adanya individu, yaitu setiap interaksi sosial menuntut tampilnya individu-individu yang melaksanakan hubungan. Nah, yang ketiga, adanya tujuan, yaitu setiap interaksi sosial memiliki tujuan tertentu, seperti mempengaruhi individu lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir, adanya hubungan dengan struktur dan kelompok, yaitu interaksi sosial yang ada hubungannya dengan struktur dan fungsi kelompok. Ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini jenis-jenisnya ada 3 jenis. Yang pertama, itu adalah interaksi sosial antar individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi sosial antar individu dan kelompok. Nah, yang pertama, interaksi sosial individu antar individu, yaitu suatu interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan suatu interaksi
satu sama lain meskipun itu dalam bentuk yang sederhana. Contohnya adalah ketika anak bertemu dengan ibunya di dapur yang sedang memasak. Yang kedua, interaksi kelompok dan kelompok. Nah, yaitu sebuah interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terhubung bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, melainkan kepentingan kelompok. Contohnya itu pertemuan antara dua keluarga, terus juga pertemuan ketika pengajian keluarga dari ibu-ibu yang datang ke rumahnya, lalu juga yang lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir, interaksi individu dan kelompok. Nah, yaitu sebuah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Contohnya itu adalah seseorang yang berorasi di. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih caranya menerapkan interaksi efektif dengan anak. Nah, jadi dalam pendekatan humanistik ada 5 kualitas umum yang perlu dipertimbangkan atau dipenuhi hubungan manusia untuk mencapai efektivitas saat berinteraksi. Yang pertama adanya keterbukaan. Dalam membangun interaksi pada anak, kita sebagai orang dewasa harus membuka diri. Maksudnya adalah berbicara apa adanya, tidak berbohong. Dengan kita membuka diri, kita juga akan merasa kalau apa yang kita pikir dan kita rasa itu memang milik kita, dan itu akan memberikan rasa tanggung jawab sehingga menerima dan menangkap itu adalah sesuai dengan diri kita. Nah, yang kedua adalah empati. Setelah kita membuka diri, kita perlu berempati. Berempati itu adalah merasakan sesuatu yang sama dengan cara yang sama. Intinya, saat kita merasa empati pada anak, kita akan mampu memahami anak dan memahami apa yang dibutuhkan oleh anak. Lalu caranya itu dengan dapat melibatkan kepekaan terhadap perasaan yang ada baik secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal itu kita dapat berbicara dengan sopan, dengan baik. Nah, secara non-verbal itu dengan ekspresi muka kita, gerak-geriknya sesuai dengan kebutuhan anak. Interaksi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap saling mendukung. Jika kita sudah membuka diri dan merasa empati, tidak afdol jika kita tidak saling mendukung. Nah, kita sebagai orang dewasa harus memperhatikan pula sikap saling ini dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategis, dan profesional bukan sangat yakin. Jika kita sudah memenuhi. Yang keempat adalah rasa positif. Nah, jika kita berinteraksi dengan anak secara positif, anak akan terbina. Tidak ada yang lebih tidak menyenangkan ketimbang berkomunikasi dengan anak yang tidak menikmati interaksi. Sikap positif ini dapat dijelaskan lebih jauh dengan istilah dorongan, di mana dorongan ini dipandang sangat penting dalam analisis transaksional dan dalam interaksi antar manusia. Secara umum, perilaku mendorong menghargai keberadaan dan pentingnya orang lain. Perilaku ini juga berlawanan bertentangan dengan ketidakpedulian. Dorongan positif umumnya berbentuk pujian atau penghargaan dan terdiri atas perilaku yang biasanya kita harapkan. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah kesetaraan atau kesamaan. Jadi interaksi ini akan lebih efektif jika suasananya itu setara. Artinya harus ada pengakuan masing-masing pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak itu punya sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Nah, selain teori humanistik tadi, ada cara lain untuk menerapkan interaksi secara efektif dengan anak. Yang pertama, itu gunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Kedua, selalu berikan pujian. Yang ketiga, selalu bersikap ramah. Yang keempat, memberi bantuan kepada anak jika mereka membutuhkan kita. Yang kelima, itu menjaga emosi. Yang keenam, selalu bersikap tulus. Dan yang ketujuh, selalu memberikan reward. Nah, sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk pengumpulan tugas yang tadi itu dikumpulkan minggu depan. Pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dan kita tutup dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.